Guys, kita di sini mewawancara SMK Negeri 1 Warung. Ikutin kita terus ya. Ayo. Apa tugas utama SMK Negeri 1 Warung ini dalam melayani masyarakat? Oke. Tugas utama SMK Negeri 1 Warung Gunung berarti kan sekolah kejuruan. Berarti tugas utamanya adalah memberikan fasilitas pendidikan ya kepada masyarakat sekitar pada khususnya dan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten pada umumnya. Menyelenggarakan pendidikan di mana sekolah ini berarti kan negeri ya dimiliki oleh pemerintah dan juga kita mendapatkan amanat dari pemerintah untuk bisa menyelenggarakan pendidikan agar bisa memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dari pemerintah gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih jenis pelayanan yang sering dibutuhkan masyarakat di SMK yang 1 di Warung ini? Tadi apa namanya yang dibutuhkan? Ya, Yang kalau di lembaga pendidikan berarti amanat pembukaan UUD 45 ya. Satu, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Kemudian di mana mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pertama itu kan cerdas bukan hanya secara pengetahuan, ya, tetapi secara kognitif, secara psikomotor, kemudian juga secara afektif ataupun sikap. Berarti kalau misalkan di kognitif pengetahuan, kalau psikomotor berarti keterampilan, apalagi kejuruan, DKV, keterampilannya dengan IT, gitu ya, desain, kemudian pemasaran, keterampilannya memasarkan produk supaya meyakinkan orang tuh bisa membeli produk yang kita jual. Promosi ya. Ya, promosi. Kemudian pengolahan hasil perikanan berarti psikomotornya keterampilannya bisa masak, menghasilkan produk yang berbahan bakunya ikan, baik itu ikan air tawar maupun ikan air laut. Kemudian ada agribisnis perikanan air tawar. Berarti keterampilannya adalah bagaimana cara bisa memijahkan atau membudidayakan ikan air tawar. Nah, itu dari segi kognitif, yang pengetahuan, psikomotor, dan juga afektif, sikap. Pembentukan karakter ini yang memang agak sulit, ya. Tetapi pembentukan karakter itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh semua sekolah, mulai dari KUNGIN ya sampai ke kuliah. Walaupun memang wajib belajar 12 tahun itu yang fokusnya di pendidikan karakter, gitu. Mulai dari pendidikan karakter, disiplin, apalagi tanggung jawab, apalagi itu. Walaupun masih agak sulit ya kalau SMK kan tarik ulur ya kan gitu. Kalau kuliah udah pada dewasa. Ya kan? Nah, itu adalah pembentukan karakter jadi terutama jadi warga negara yang bertanggung jawab kepada dirinya dulu aja sendiri. Gitu ya. Next. Pertanyaan selanjutnya itu dasar aturan apa yang digunakan dalam memberikan pelayanan di SMK Negeri 1 Warung Gunung ini? Ya, dasar hukum yang jelas di Undang-Undang Dasar 1945 ada di pasal 31 tentang pendidikan. Kemudian juga ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu dasar hukumnya. Ada juga dengan turunan-turunan peraturan yang lain. Apakah SMK Negeri 1 Warung Gunung ini menggunakan data dalam mengambil keputusan? Jika iya, kenapa? Dan apa saja yang digunakan itu? Ya. Dalam mengambil keputusan pastinya bukan hanya sekolah ya. Iya. Tetapi semua institusi, semua pelayanan publik pasti membutuhkan data. Karena data tertulis itu lebih kuat ya. Kita tidak bisa hanya menyampaikan kabar dari orang, tetapi harus ada data yang tertulis. Apa saja sih yang dibutuhkan datanya tergantung kepada persoalan yang dibahas atau keputusan apa yang akan dikeluarkan. Kalau ibu dari kesiswaan berarti yang berkaitan dengan kesiswaan. Contoh yang sekarang sedang dilaksanakan SPMB, sistem penerimaan murid baru. Ya, itu datanya harus ada Bu, harus ada sinkron datanya. Misalkan kita dibutuhkan di sini membuka kuota berapa. Nah, itu yang dibutuhkan. Berarti dari data Dapodi. Kemudian juga hari ini bagi raport. Ya kan? Memberikan hasil prestasi murid. Datanya yang dibutuhkan pasti dibutuhkan. Apa nilai kan? Nilai dari semua. Ya, mulai dari semua guru mata pelajaran, dari harian, PTS, PAS, praktek, itu adalah data. Makanya kadang suka kalau kita ngobrol atau kita ngomong membuat keputusan by data. Datanya mana? Itu ada buku ya. Betul, data tertulis ada hitam di atas putih ya.
Selanjutnya, selain aturan tertulis, apakah pengalaman pegawai juga berpengaruh dalam penyelesaian masalah pelayanan di SMK itu sendiri? Ya, pasti ya. Eh, Katanya ada istilah apa? Pengalaman. Iya, Ya, pengalaman dulu. adalah guru yang paling berharga. Ya, jelas ya. Selain data, pengalaman juga. Nanti kalian di semester 4 juga semakin atas kan pengalaman ini mungkin pengalaman yang kesekian dari wawancara. Nanti kalian punya tingkat bisa menyampaikan pengalaman. Sama halnya juga di sekolah. Contoh misalkan dari segi SPMB, ini pengalaman minggu yang kedua, tahun kedua. Berarti kan itu jadi bahan evaluasi. Iya, Ya, evaluasi dari tahun kemarin. evaluasi dari tahun kemarin. Apa yang harus diperbaiki? Jadi kalau misalkan pengalaman sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan, ya pasti itu jelas. Karena kita belajar dari evaluasi yang sebelumnya. Next, selanjutnya, bagaimana SMK Negeri 1 Warung memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat benar dapat dipertanggungjawabkan? Ya, bagaimana ya? Berarti ada verifikasi ya, verifikasi yang berjenjang dan bertahap ya. Misalkan hari ini kita bagi rapot, apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan rapot itu? Ya, jelas. Ketika kita mau membagikan rapot, anak itu naik, apa nih yang menjadi dasar bahwa si A ini naik? Bentuk pertanggungjawabannya apa? Kita mulai dari guru mata pelajaran ke wali kelas, apalagi di SMK ya, ada kapro, ada wakasek kesiswaan, wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana, wakasek sarpras, kemudian ke kepala sekolah. Kita mengadakan rapat dulu. Itu berarti insya Allah mudah-mudahan apa yang kita ambil keputusannya itu dapat dipertanggungjawabkan karena melalui verifikasi yang berlapis dan bertahap, berjenjang dan berlapis. Baik, selanjutnya, apa saja kendala yang sering muncul dalam pelayanan publik di SMK Negeri 1 Warung? Kendala yang sering muncul tergantung kepada masalah yang dibahas ya, karena yang sekarang sedang SPMB nih, kita ambil contoh aja ya. Iya. Contoh misalkan sarana prasarana SPMB sebetulnya online ya kan, cuma karena fasilitas calon muridnya terkait dengan koneksi internet ya kan, karena mungkin jauh sinyal, keterbatasan ekonomi sehingga menyebabkan tidak terbeli kuota, akhirnya kita memberikan fasilitas. Oke deh, boleh kalau misalkan ada yang mau datang ke sekolah, didaftarkan oleh sekolah, kita fasilitasi ya. Berarti fasilitasi internet itu juga menjadi kendala kita memberikan pelayanan kepada murid. Kendalanya bukan kita, tapi dari calon muridnya gitu ya. Itu fasilitas. Kemudian juga sumber daya manusia, SDM-nya, SDM baik dari kita juga nih, misalnya contoh ada beberapa guru yang bisa jadi memiliki tugas banyak, sehingga punya tanggung jawab yang lebih dari satu, sehingga menyebabkan ada yang bukan terbengkalai ya, tetapi seperti kayak yang tertunda, ada yang diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga menyebabkan ada yang belum selesai, ya. Kemudian yang berikutnya adanya kekurangan tingkat literasi. Ini bukan hanya kepada murid, bisa jadi kita juga kurang untuk bisa mengartikan informasi tertentu. Dan juga sama termasuk murid juga jadi kendala juga, termasuk kepada orang tua, literasi orang tua juga sama jadi terkendala. Misalkan murid yang bermasalah, kemudian juga tingkat SDM dari orang tua murid juga sama ya. Ada yang punten misalkan sampai ada orang tua murid yang kaku untuk menulis ya kan. Kemudian juga ada yang terkendala SDM-nya, aduh saya nggak ngerti lah bu, aduh masalah ini nggak ngerti, nah gitu kan. Jadi Kurang literasi ya. dasar mah udah kurang gitu muridnya, orang tuanya juga sama. Jadi itu yang menjadi kendala. Terkadang nih misalnya nih, terkadang murid yang bermasalah itu terkadang juga orang tuanya pun agak kurang aware gitu ya, kurang ya, mungkin dalam hal karena banyak faktor ya. Misalnya anaknya sering datang terlambat gitu karena orang tuanya kurang persiapan dari rumah, misalkan nggak ngebangunin anaknya soal subuh, jadi prepare atau pola asuh dari rumahnya kurang, sehingga menyebabkan ke sekolah pun dampak gitu ya. Itu kata di SDM keluarganya juga kurang, di kita juga banyak tanggung jawab juga. Nah, benar. Kalau ini ngebahasnya kan di kesiswaan ya, jadi di bidangnya juga kesiswaan yang kita lihat seperti itu. Dan faktor keluarga itu sangat berpengaruh
Susah. Siswanya ya. Benar. Kalau di keluarganya adem, tanpa ada masalah, stabil ekonominya, orang tuanya berpendidikan, insya Allah anak-anaknya juga baik juga. Yang penting nggak bermasalah. Yang penting bukan berarti yang ada masalah di rumah jadi di sini kacau juga enggak gitu. Tetapi biasanya itu Sejalan. apa sih namanya tuh ada keterkaitan yang erat pasti. Walaupun tidak jarang anak-anak di sini di rumahnya bermasalah, tetapi di sekolah luar biasa. Tapi itu jarang. Ya, itu sih kendalanya ya dari fasilitas, SDM, kurangnya literasi. Kita mungkin semuanya kurang literasi. Next. Selanjutnya, bagaimana SMK Negeri 1 Warunggunung menyelesaikan pengaduan dan keluhan masyarakat? SMK Negeri 1 Warunggunung bagaimana menyelesaikannya? Satu, berjenjang pasti. Informasinya dulu masalahnya tentang apa? Kalau misalkan di murid, karena di kesiswaan pasti tentang murid. Bermasalah biasanya kalau misalkan dengan guru mata pelajaran berarti selesaikan dulu dengan mata pelajaran. Dengan guru mata pelajaran, tidak selesai dengan guru mata pelajaran ke wali kelas. Tidak selesai ke wali kelas berarti ke kapro. Kapro ke BK, kerjasama. BK baru ke kesiswaan. Kesiswaan baru ke kepala sekolah gitu. Nah, itu penanganannya demikian. Berarti kan memang prosedur standarnya kalau di bidang kesiswaan seperti itu. Itu adalah penanganan pengaduan. Selanjutnya, nilai apa saja yang harus dijaga dalam memberikan pelayanan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Warunggunung? Nilai yang pertama pastinya profesional. Iya. Ya, harus semua bidang itu harus profesional. Profesionalisme itu yang paling utama. Kemudian dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak, kalau murid berarti kan terutama memberikan transformasi ilmu ya ke murid. Kemudian juga transformasi kita juga guru nih kepada murid. Biasanya kan ada yang bilang bahwa murid itu kan public figure ya di sekolah ya kan, dibuku dan ditiru gitu. Nah, itu adalah bentuk profesionalisme. Kemudian juga transparan ya, kayak contohnya ibu kecantikan kan, nah ini nih nilainya nih kamu nih gitu. Ada mungkin ya pengalaman yang lain juga. Nah, itu transparan. Guru ataupun yang lain memang harus memberikan transparansi informasi. Transparan bukan berarti telanjang ya, ya kan? Gitu kan. Iya, nggak begitu. Berarti ada yang memang itu perlu diketahui, tapi ada juga yang menjadi rahasia dapur setiap bidang, gitu ya. Kemudian etika, ya, etika. Semuanya juga harus berdasarkan dengan etika ataupun kearifan lokal yang biasa kita ada di sini, ya. Walaupun terkadang kayak norma kesopanan kan beda-beda ya di setiap daerah gitu ya. Budaya ya, Bu. Nah, belum tentu ada istilahnya apa sih, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, itu kita juga harus mengikuti etika, tapi secara umum etika harus diikuti ya. Ada istilahnya apa? Etika. Nah, itu ya. Kemudian ramah ada yang namanya 5S ya. Salam, sapa, sopan, santun, senyum ya. Yang paling utama senyum. Kemudian yang terakhir adalah religius. Walaupun sekolah negeri, tetapi insya Allah di sekolah ini 100% itu muslim. Ya, berarti itu nilai-nilai itu yang harus kita dahulukan, yang harus kita pegang juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada murid. Selanjutnya, menurut Ibu seperti apa ciri-ciri pelayanan yang baik di SMK Negeri Di SMK Negeri 1 Warunggunung? Ciri-cirinya ya tadi, profesional, transparan, kemudian harus ramah, efektif, efisien, ya, dan juga ya tadi ramah dan empati kok gitu. Ya, insya Allah sih itu. Selanjutnya, menurut Ibu apa kendala utama yang sering dihadapi dalam memberikan pelayanan di SMK Negeri 1 Warunggunung? Kendalanya di sini paling miskom lebih banyaknya, terutama dengan orang tua murid, ya, karena yang tadi itu keterbatasan SDM orang tua murid. Dari mana biasanya SMK Negeri 1 Warunggunung memperoleh informasi atau masukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di sini pelayanan? Oke. Informasinya kalau di dalam istilah Islam tuh ada yang namanya tabayun ya. Jadi kita harus cari informasi dalam berbagai arah. Di kesiswaan terutama informasinya berarti harus dari semua aspek. Kita tidak hanya bisa mendengar dari satu sisi saja. Apalagi kalau misalkan sebagai guru, tugasnya guru itu kan tidak boleh berpihak. Ya kan? Harus netral, harus independen. Walaupun kita juga terkadang subjektif.
benar nggak? Iya. Ya, ada subjektivitas dalam menilai murid. Misalnya dalam membuat suatu keputusan, menyelesaikan masalah, berarti kita harus mencari berbagai macam informasi. Ada yang merasa menjadi korban, ada yang merasa menjadi pelaku, juga berarti harus dicari informasinya. Kemudian juga ada beberapa orang yang itu di luar konteks dua tadi. Dan juga tanggapan-tanggapan dari guru-guru yang ada di lingkungan tersebut. Misalkan ada masalahnya di kelas DKV, ya berarti tanya dong guru-guru yang ada di DKV, jangan tanya guru yang ada di perikanan. Beda lagi persepsinya pasti. Ada lagi? Selanjutnya, nilai atau prinsip apa yang menjadi pedoman SMK Negeri 1 Wartono dalam memberikan pelayanan kepada siswa, orang tua, dan Nilai prinsip. Dari SMK 1 Warunggunung itu ada yang namanya Jawara Bersahabat. Ya, visi misinya nanti ibu kurang tahu deh ininya kepanjangannya itu. Iya. Kepanjangan dari apa gitu ya. Nanti bisa dicari lagi. Ada lagi? ini menurut ilmu filsafat rasionalisme ya, apakah keputusan pelayanan di SMK Negeri 1 Warunggunung ini lebih banyak didasarkan pada aturan dan perseimbangan logis atau tidak? Iya. Kita kan semua institusi pasti punya regulasi, punya aturan. Kalau di sekolah berarti ada tata tertib. Walaupun bukan menjadi satu-satunya, ya, tetapi Di samping itu adalah ada lagi. Kita pasti meminta atau mencari pandangan dari pihak-pihak terkait dengan masalah tersebut. Ya, misalnya nih ada contoh, misal udah kalau anak SMK pasti tahu berat ya. Iya. Dalam kebanyakan bisa kan yang tahu nggak disuruh keluar misalnya. Tapi ada lagi kan mungkin yang pandangan yang lain taurannya yang menurut. Iya, pertimbangan. Nah, ada pertimbangan lain di yang pihak tertentu tersebut. Menurut menurut filsafat ilmu tentang empirisme ya Bu, apakah pengalaman langsung di lapangan menjadi dasar dalam memperbaiki pelayanan di SMK Negeri 1 Warunggunung? Menjadi dasar itu belum tentu pengalaman ya. Tetapi tadi harus kembali ke proseduralnya. Tetapi pengalaman juga menjadi pendukung. Jadi tidak mengedepankan pengalaman dulu ya Bu, harus ada yang lain. Biasanya sih kita ambil dasar hukum dulu. Dasar hukumnya apa, baru nanti diimbangi oleh pengalaman. Jadi pengalaman itu bukanlah dasar yang utama. Opsi, ya. Pendukungnya. Yang jelas harus sesuai dengan kaidah hukum dulu. Baru ke pengalaman. Pengalaman. Selanjutnya yang menurut teori kebenaran ya di filsafat ilmu itu, bagaimana SMK Negeri 1 Warunggunung memastikan bahwa keputusan atau informasi yang diberikan ini benar adanya? Ya tadi ya sama dengan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Benar, berarti kan memang ada verifikasi berlapis tadi. Gitu. Ya. Informasi yang disampaikan benar adanya melalui beberapa tahapan. Kemudian juga kalau di sekolah atau institusi kan biasanya ada website ya. Iya. Nah, kalau informasi itu sudah disampaikan di website, insya Allah berarti kan itu sudah melalui verifikasi tadi. Dan itu terbukti benar ya. Nah, insya Allah seperti itu. Ada lagi? Dan yang terakhir ya Bu, menurut etika ilmu ini, bagaimana SMK Negeri 1 Warunggunung menjaga agar pelayanan ini tidak merugikan masyarakat yang di luar? Nah, berarti kita harus berpegang teguh kepada nilai-nilai. Iya. Yang nilai-nilai apa namanya? Tadi itu pelayanan publik. Ya. Kita harus berpegang teguh nilai-nilai pelayanan publik. Terutama kalau di institusi publik kan berarti kan profesionalisme dulunya itu yang harus gitu. Ya kan? Nilai profesionalisme, transparan, etika, terus masalah ramah. Nah, itu adalah harus dilakukan. Itu yang harus dikedepan. Oke Ibu, demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Cukup sekian dari kita. Bye bye.